Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, di tahun pelajaran 2020-2021, Bu Ika berkesempatan untuk menemani teman-teman seru-seruan belajar matematika. Nah, semoga teman-teman bisa membersamai kegiatan matematika walaupun kita belum bisa bertatap muka di sekolah seperti biasanya. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, sebelum belajar, serunya kita main games dulu kan? Yuk kita lihat games apa ya yang sudah Bu Ika persiapkan untuk teman-teman hari ini. Teman-teman sudah siap kan? Kita coba lihat yuk. Nah, Bu Ika sudah siap kan? Banyak sekali huruf-huruf yang ada di layarnya teman-teman. Dalam hitungan ketiga, Bu Ika akan hilangkan satu huruf. Teman-teman silahkan sebutkan huruf yang Bu Ika hilangkan. Mudah-mudahan tebak-tebakannya teman-teman benar ya. Kita mulai. Huruf pertama yang akan hilang adalah setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, huruf apa yang hilang teman-teman? Iya, benar sekali. Yang hilang adalah huruf P. Oke, barakallah yang sudah benar. Oke, berikutnya masih ada lagi huruf yang ingin hilang nih teman-teman. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Huruf apa yang hilang? Masya Allah, benar lagi. Huruf N. Oke, kalau yang berikutnya, Bu Ika tantang teman-teman untuk mencari 2 huruf yang hilang. Wah, 2 huruf nih harus lebih konsentrasi berarti ya. Sudah siap? Tetap setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Huruf apa yang hilang teman-teman? Oke, benar. Huruf O dan Z. Masya Allah. Semoga dengan berhasilnya teman-teman menebak jawaban yang tadi, berarti teman-teman sudah fokus nih. Nah, kalau sudah fokus berarti waktunya untuk menyepakati aturan selama kegiatan. Apa aja ya aturan kegiatan kita hari ini? Oke, ini adalah kesepakatan untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, benar, niatkanlah belajar karena Allah, agar kita mendapat pahala sekaligus mendapatkan ilmunya juga. Yang kedua, teman-teman, Bu Ika harapkan untuk bisa fokus mengikuti dan mendengarkan keseluruhan materi. Dan yang ketiga, jika teman-teman merasa ada pertanyaan, teman-teman boleh menyampaikan pertanyaannya di classroom masing-masing. Nanti Bu Ika akan bantu membalas pertanyaan-pertanyaan teman-teman dengan jawaban yang semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, sebelumnya Bu Ika ingin bertanya terlebih dahulu nih ke teman-teman. Sebenarnya apa sih yang teman-teman pikirkan setelah mendengar kalimat pelajaran matematika? Kira-kira apakah teman-teman hanya sekedar memikirkan, oh Bu, matematika itu pasti membahas tentang tanda operasi, tambah, kurang, kali, dan bagi? Atau teman-teman berpikir bahwa, oh matematika Bu, pasti bahasnya tentang angka, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi teman-teman, apakah belajar matematika cukup hanya sampai di situ saja? Nah, ternyata tidak teman-teman. Kalau teman-teman menjadi matematikawan sejati, maka teman-teman itu harus juga belajar tentang sabar. Bu, kok belajar sabar ketika belajar matematika? Ya teman-teman, ketika belajar matematika, teman-teman harus sabar untuk menerima ilmu. Teman-teman juga harus sabar untuk memahami ilmu. Jadi, walaupun belajarnya tentang angka, tentang tanda operasi, tapi teman-teman juga tetap harus bisa mengembangkan sikap sabar. Selain itu, teman-teman juga harus belajar tentang jujur. Kapan sih jujur itu digunakan oleh seorang matematikawan? Apakah ketika ujian saja? Jawabannya tidak, teman-teman. Ternyata sikap jujur seorang matematikawan itu berkaitan sekali dengan kegiatan menyelesaikan masalah, kemudian mengumpulkan data,
dan membuat keputusan atau membuat kesimpulan. Kalau teman-teman bayangkan, seorang matematikawan tidak jujur, maka dia akan membuat keputusan sembarangan, membuat kesimpulan yang keliru, maka semua yang dia lakukan tidak akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, ketika belajar matematika, teman-teman tidak harus mendapatkan ilmu saja. Teman-teman upayakanlah untuk jadikan kegiatan belajar matematika sebagai bentuk beribadah kepada Allah. Niatkan semuanya karena Allah agar bernilai pahala. Siap teman-teman? Jadi belajar matematika nggak cukup hanya tentang angka dan tanda operasi. Selain itu, belajar matematika itu ternyata berhubungan sekali dengan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Teman-teman gak percaya nih? Oke, hari ini Bu Ika bawakan 2 fakta untuk kita cermati dan kita bahas bersama. Oke, fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah para pendaki gunung berhasil mendaki Mount Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Masya Allah, Allah hebat ya teman-teman, bisa membuat gunung yang tingginya sampai 8 km lebih, tapi ke atas ini teman-teman, bukan ke samping seperti jalan raya ya. Nah, fakta yang berikutnya adalah beberapa penyelam juga sudah berhasil menyelam hingga 11 km di bawah permukaan laut, tepatnya di Palung Mariana. Masya Allah, bukan hanya mampu membuat gunung yang sangat tinggi di atas permukaan tanah, ternyata Allah juga mampu teman-teman membuat palung yang dalamnya sampai 11 km di bawah permukaan laut. Bahkan para penyelam harus menggunakan kapal selam khusus supaya mereka tidak hancur di dalam laut karena kedalamannya yang sampai 11 km. Nah, dari 2 fakta berikut ini, Bu Ika akan tandai beberapa kata, kemudian kita akan bahas kira-kira ada apa ya dengan kata-kata yang ditandai nanti. Oke, yang pertama, ada kata mendaki ditandai dengan warna yang sama seperti kata menyelam. Selanjutnya, kata atas ditandai dengan kata yang sama seperti kata bawah. Mendaki, menyelam, atas, bawah. Wah, ternyata kata-kata ini saling berpasangan ya teman-teman. Masya Allah, Allah ciptakan banyak sekali hal-hal yang saling berpasangan. Seperti contoh yang terdapat di layar, ada mendaki, ada menyelam, ada atas, ada juga bawah. Nah, Allah sebenarnya memang sudah menjelaskan hal ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 59. Oke, yang artinya adalah dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka teman-teman, ingatlah selalu terhadap kebesaran Allah. Ketika teman-teman mendapati ada gunung yang tinggi, ada laut yang dalam, ada sesuatu yang berada di atas, ada juga sesuatu yang berada di bawah, ada sesuatu yang berada di sebelah kanan, ada juga yang berada di sebelah kiri. Wah, ternyata seru ya belajar tentang berpasang-pasangan di matematika. Kalau gitu, supaya lebih seru lagi, Bu Ika sudah siapkan permainannya nih. Bu Ika akan munculkan satu kata, teman-teman silahkan sebutkan pasangannya. Waktunya 3 detik untuk setiap kata ya teman-teman. Sudah siap? Kita mulai dari kata yang pertama. Naik, apa pasangannya? Turun. Salah, apa pasangannya? Benar. Kalau untung, pasangannya rugi. Negatif, pasangannya adalah positif. Kalau maju, pasangannya adalah mundur. Panas dipasangkan dengan
Benar, panas dipasangkan dengan dingin. Kalau atas, tadi kita sudah temukan pasangannya. Bawah, mendaki, kita juga sudah temukan pasangannya. Menyelam, kanan pasangannya. Kiri, depan pasangannya. Benar, belakang. Oke, kata-kata itu teman-teman bisa kita kelompokkan ke dalam kata-kata yang punya makna denotatif atau bermakna positif dan kata-kata yang bermakna konotatif atau bermakna negatif. Oke, kalau dikelompokkan secara langsung akan menjadi seperti ini. Yang bermakna positif diantaranya adalah kanan, panas, maju, naik, atas, benar, depan, mendaki, positif, dan untung. Sedangkan yang bermakna negatif diantaranya adalah kiri, dingin, mundur, turun, bawah, salah, belakang, menyelam, negatif, dan rugi. Oke, jadi kata-kata yang kita sudah temukan pasangannya, kemudian bisa kita kelompokkan mana yang memiliki makna positif dan mana yang memiliki makna negatif. Pertanyaannya, matematika itu kan selalu membahas angka. Pasti ada angkanya, Bu Ika. Benar, teman-teman. Matematika senang sekali berkaitan dengan angka. Terus, apakah angka punya pasangan juga, Bu? Nah, ternyata teman-teman, yang akan kita bahas itu selalu akan berkaitan dengan pasangan-pasangan angka dan terangkum di dalam materi yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri nanti akan ada beberapa pengelompokan dan teman-teman akan bisa melihat secara langsung bahwa setiap angka memiliki pasangan. Di dalam bilangan bulat, kita membuat pengelompokan pertama yang disebut dengan bilangan bulat positif. Teman-teman sering sekali menggunakan bilangan bulat positif ini. Dari kelas 1 sampai kelas 5, teman-teman akan menyelesaikan permasalahan yang diberikan di pembelajaran matematika ataupun yang lainnya itu dalam bentuk bilangan bulat positif. Contohnya penulisan tanggal, kemudian penyelesaian hasil perkalian, dan lain sebagainya. Nah, siapa sih pasangannya bilangan bulat positif? Karena ada kata positif, berarti pasangannya pasti bilangan bulat negatif. Ya, cara menuliskannya hanya menambahkan tanda negatif di bagian depan angka tersebut. Contoh, 1 pasangannya adalah negatif 1, 5 pasangannya adalah negatif 5. Berapa banyak, Bu, bilangan bulat positif dan berapa banyak bilangan bulat negatif? Kalau teman-teman mempertanyakan jumlahnya ada berapa, maka jawabannya adalah jumlahnya tidak terhingga karena jumlahnya sangat banyak. Teman-teman tahu bilangan setelah 100 berapa? 101, benar. Bilangan setelah 1500 berapa? 1501. Oke, kalau teman-teman tingkatkan terus bahkan sampai, Bu, kalau di atasnya 1 miliar berapa, Bu? 1 miliar 1, 1 miliar 2, 1 miliar 3, dan seterusnya. Tidak akan ada habisnya, teman-teman. Sangat banyak sekali. Nah, di setiap bilangan bulat positif tersebut, maka pasti ada negatifnya. Kalau ada 1 miliar bilangannya, berarti ada juga bilangan negatif 1 miliar. Ada bilangan 105, maka ada juga pasangannya adalah bilangan negatif 105. Di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kita memerlukan satu batas yang membedakan. Oke, batas tersebut akan kita sebut dengan bilangan netral. Bilangan netral hanya diisi oleh angka 0. Ya, jadi angka 0 ini sendiri adalah batas yang membedakan antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Oke, kalau gitu kita coba lihat penerapan dalam kalimat. Tema yang pertama kita bahas untuk tema suhu ya. Yang sebelah kiri.
Suhu freezer untuk kulkas yang biasa digunakan di rumah sebaiknya adalah 18 derajat Celcius di bawah 0. Oke, kita simpan informasinya. Informasi yang kedua, salah satu ciri pasien COVID-19 adalah mengalami demam dengan suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius. Oke, coba teman-teman perkirakan dulu. Yang mana yang merupakan kalimat bermakna positif, yang ada di kotak biru atau yang ada di kotak hijau? Oke, masing-masing sudah punya jawaban. Kita cek bersama-sama ya teman-teman. Ya, jadi suhu freezer di dalam kulkas yang disebutkan 18 derajat Celcius di bawah 0, maka itu bermakna negatif. Kalau dengan angka, kalau dengan bilangan, kita lambangkan dengan negatif 18. Sedangkan suhu tubuh itu bermakna positif, kita lambangkan dengan 38. Kita lanjut ke penerapan kalimat berikutnya. Temanya adalah jarak. Viktor Vescovo bersama timnya berhasil menyelam di Palung Mariana dengan kedalaman hampir 11.000 meter di bawah permukaan laut. Fakta yang kedua, Nirmal Purja telah menjelajah 14 gunung termasuk puncak Mount Everest dengan ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut. Yang mana yang memiliki makna negatif? Apakah yang di kotak berwarna orange atau di kotak berwarna hijau? Oke, di bawah permukaan laut maka bermakna negatif, kita sebutkan dengan negatif 11.000. Sedangkan di atas permukaan laut berarti atau ketinggian berarti bermakna positif, kita tuliskan dengan 8.000. Oke, barakallah sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Bu Ika cukupkan pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.